Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel Santo Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu, Hari Raya Pentakosta kepada para sahabatku sekalian. Semoga saya menjumpai para sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dari tempat kami yang sederhana di puncak Bukit Karmel ini. Saya ingin menyampaikan refleksi singkat saya berkaitan dengan bacaan-bacaan suci pada hari ini secara sederhana tentu saja. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16 dilanjutkan ayat 23b sampai 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Para sahabatku yang terkasih, Injil Yohanes menceritakan perjumpaan Tuhan Yesus dengan para rasulnya dalam suasana yang sangat eksklusif, yaitu pada perjamuan malam terakhir. Dan pada malam itu, Yesus memberikan wejangan-wejangan penutup sebagai bagian dari kesimpulan perjumpaannya yang terakhir dengan para rasulnya sebelum ia kemudian ditangkap, diadili, mengalami penderitaan, kemudian wafat di kayu salib. Dan dalam perjumpaan yang intens antara Yesus dengan para rasulnya, beberapa hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus diperdengarkan atau ditulis oleh Yohanes dan disampaikan kepada kita melalui Injilnya, dan pada hari ini kita juga mendengarkannya sebagai bagian dari kekuatan. Dan kekuatan-kekuatan itu adalah buat saya yang pertama. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Perjumpaan para rasul dengan Yesus sudah cukup lama. Dalam karya pewartaan Yesus kurang lebih 3 tahun. Kebersamaan mereka yang intens, mereka menyaksikan Tuhan Yesus melakukan karya pelayanan, memberitakan kabar sukacita, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, dan aktivitas-aktivitas apapun mendatangkan mujizat, dan kiranya mendatangkan keberuntungan, yaitu rasa dekat dengan Tuhan Yesus. Dan lebih dari itu, Tuhan Yesus mengharapkan kamu pada akhirnya dengan perjumpaan, pengenalan akan diri saya, kamu para rasulku mengasihiku. Dan karena itu Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini adalah ungkapan harapan. Kalau kamu memang adalah para muridku, rasulku,
identitas yang khusus dan spesial. Seharusnya kamu menyatakan kasih kepadaku karena aku telah lebih dulu mengasihi kamu. Bukti bahwa Tuhan mengasihi para rasul yaitu Dia memanggil dan menetapkan mereka menjadi para rasul, orang-orang yang spesial, yang dekat dengan dirinya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, buat saya pesan pembuka dalam bacaan Injil ini menjadi inspirasi juga buat kita yang menyatakan diri telah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jika kita merasakan, mengenal Tuhan Yesus Kristus, merasakan kehadirannya dan aneka mujizat yang telah dilakukan Tuhan pada kita, baiklah kita berusaha semaksimal mungkin mengasihi Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan lebih dari itu Tuhan Yesus berjanji, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Mungkin kamu tidak akan melihat aku sebentar lagi, tetapi akan ada penolong yang lain. Dan penolong yang lain itu adalah Roh Tuhan sendiri. Roh Kudus akan dicurahkan Bapa dan akan menyertai para rasul dalam karya pewartaan. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan para rasul segala sesuatu dan mengingatkan kembali kepada mereka segala hal yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka mengingat kembali dan mengajarkannya kepada orang-orang lain yang akan di kemudian hari menjadi pengikut Tuhan, termasuk kita yang tinggal di dunia ini saat ini. Maka bersukacitalah karena kita mendapatkan pemberitaan warta Injil, karena para rasul diingatkan kembali oleh Roh Kudus dan dikuatkan, dimampukan untuk memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus Penyelamat dan turunan-turunan lain, yaitu mereka yang telah menjadi para murid Tuhan sebelum periode kita. Mereka pun melakukan hal yang sama. Oleh penyelenggaraan kasih Allah, Roh Kudus yang menyertai mereka, yang dicurahkan kepada gereja, mereka juga dikuatkan dan dimampukan untuk melaksanakan karya pelayanan ini. Dan kita hari ini meneguhkan hati kita dan menjadi percaya, serta merayakan peristiwa penuh syukur ini, peristiwa pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Para sahabatku yang terkasih, sambil berjalan-jalan mengitari rumah retret kami yang sederhana, saya ingat akan bacaan yang pertama yang juga diperdengarkan pada hari ini dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka diam. Lalu tampaklah di tengah-tengah mereka lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di antara mereka masing-masing, yaitu para rasul. Dan kemudian mereka disukacitakan, dikuatkan dan dimeterai oleh Roh Kudus sendiri, dan mereka mendapatkan mujizat. Dan mujizat itu adalah mereka bisa berkata-kata tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang karya Allah yang Maha Agung dalam berbagai macam bahasa. Roh Kudus memeterai lidah mereka, dan api Roh Kudus membuat lidah mereka menjadi lidah yang bernyala. Lidah yang bernyala untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan mengingatkan mereka semua akan segala peristiwa, akan segala janji Allah, dan akan segala sesuatu yang dikatakan Yesus, perintah-perintahnya, dan mereka tuntaskan untuk karya pewartaan gereja selanjutnya, supaya semua orang di seluruh dunia akhirnya mengenal Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia.
Para saudara dan saudariku yang terkasih, ini menjadi inspirasi juga buat kita di hari ini. Bersukacitalah dan mohonkanlah karunia Roh Kudus supaya lidah kita pun bernyala-nyala dan menjadi tanda sukacita buat gereja untuk memberitakan karya agung Allah. Bagian terakhir dari Kisah Para Rasul dikatakan di sana, banyak orang menjadi heran karena para rasul bisa berkata-kata dalam berbagai macam bahasa yang sebelumnya mereka tidak kenal. Tetapi di bagian akhir simpulan dikatakan di sana, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Meterai Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah. Dan perbuatan terbesar yang telah dilakukan Allah buatmu dan buatku adalah kita dimeteraikan untuk menjadi milik Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa di surga. Dan kita diuntungkan karena kita menjadi ahli waris kerajaan Allah sebagaimana diperdengarkan dalam bacaan yang kedua. Salam sukacita buat kita semua pada hari ini dimanapun kita semua berada. Dan dari puncak Bukit Karmel, Santo Nabi Elia, Mageria, Maumere Flores, NTT, dalam keadaan yang penuh damai, tenang di rumah retret kami yang sederhana ini. Semoga para sahabatku sekalian bersukacita di hari ini dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Oleh Roh Ilahi itu kita dimeterai kembali selalu dan selalu menjadi milik kepunyaan Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh Ani, api yang berkobar, tunduk menyembah bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Salam buat kita semua. Tuhan memberkati.